selamat datang di Leju Lensa Jinju. Sebelum mulai video kita kali ini, gue mau ngucapin turut prihatin dengan bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Semoga segera mendapat penanganan yang semestinya dan kita kirim doa yuk buat teman-teman yang ada di Sumatera. Jangan lupa juga kalau emang kalian ada rezeki lebih, mohon didonasikan untuk saudara-saudara kita di Sumatera ya. Oke, minggu kemarin tuh ada momen yang membanggakan untuk Indonesia. Carmen speech dalam bahasa Indonesia ketika Hearts to Hearts menang Olivia K Beauty Artist di hari kedua Mama Awards 2025. Halo semuanya, untuk para Hatsu di Indonesia dan juga di seluruh dunia, aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Berkat kalian kita bisa mendapatkan penghargaan ini dan bisa berada di posisi ini. Di balik pesonanya yang memikat, Carmen yang memiliki nama asli Nyoman Ayu Carmenita ternyata mewarisi darah seni yang luar biasa kental. Jadi dia adalah cucu dari seorang penari istana legendaris di era Presiden Soekarno dan tumbuh besar di tengah keluarga musisi Bali yang menjalankan sanggar Ayu Bali Suara. Idol kelahiran 28 Maret 2006 ini pernah diam-diam mengikuti audisi online SM Entertainment di kamar tidurnya sendiri karena sempet gak diizinin sama orang tua yang khawatir melepas anaknya di usia yang masih 15 tahun. Wajar gak sih? Tapi berbekal tekad, ia terbang ke Jakarta hanya ditemani sang kakak untuk audisi final hingga akhirnya lolos dan menjalani masa trainee yang lumayan berat ya di Korea sambil tetap menyelesaikan sekolahnya lewat homeschooling. Semua perjuangan itu terbayar lunas ketika sosok berjiwa INFP ini akhirnya mencetak sejarah sebagai idol perempuan Indonesia pertama yang debut di agensi SM Entertainment. Selain Carmen, ada juga loh beberapa orang Indonesia yang udah debut sebagai idol di Korea. Pertama ada Lowdi, mantan anggota boy group One4U, merupakan sosok yang mencatat sejarah sebagai idol K-pop pria pertama asal Indonesia di industri hiburan Korea Selatan. Pria kelahiran tahun 1996 ini memulai perjalanannya ke Korea pada tahun 2014 untuk melanjutkan studi yang kemudian membawanya terjun ke dunia fashion sebelum akhirnya lolos casting dan debut bersama One4U pada Juli 2017 dengan single VVV atau Triple V. Meski berdarah Tiongkok ini dan memiliki nenek dari Korea, Lowdi tetap seorang warga negara Indonesia yang dikenal fasih berbahasa Jawa dan menyukai masakan Padang. Nah, setelah grup One4U bubar dan namanya itu kembali diperbincangkan saat Dita Karang itu debut. Lowdi resmi debut sebagai solois pada 22 Juli 2024 melalui single berjudul Obsession di bawah All Blue Records. Dia menggelar rilis event spesialnya di Jakarta untuk penggemarnya Lovers dan tetap aktif mempromosikan karyanya di Korea. Lanjut yang tadi udah aku sebut namanya Kak Dita Karang. Dita Karangeni. Dita Karang yang nama lengkapnya Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang telah mengukir sejarah sebagai idol K-pop wanita pertama dari Indonesia yang sukses debut di Korea Selatan. Lahir di Yogyakarta dengan garis keturunan bangsawan Bali, Dita membangun fondasi artistiknya dengan menempuh pendidikan seni tari di American Musical dan Dramatic Academy atau AMDA New York. Meskipun sempat menghadapi berbagai penolakan audisi termasuk untuk JKT48 dan juga Broadway, Dita Karang menunjukkan kegigihan yang luar biasa hingga akhirnya lolos menjadi trainee dan debut bersama girl group Secret Number pada tahun 2020 sebagai main dancer dan lead vokal. Setelah hampir 5 tahun mengharumkan nama Indonesia di panggung global, Dita memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan meninggalkan grup pada April 2025 dan kini dia resmi melangkah ke babak baru dalam karirnya sebagai solois dengan nama panggung Dita, merilis single debutnya Love So Sweet pada 24 Oktober 2025. Selanjutnya ini ada Zayan. Waktu pas debutnya aku dateng loh, diundang langsung sama Zayannya. Muhammad Zayan, idol K-pop asal Indonesia yang tergabung dalam boy group Zodiac, memiliki perjalanan karir yang penuh banget perjuangan. Idol kelahiran tahun 2000 ini dikenal sebagai sosok yang gigih karena sempat mencoba peruntungannya di berbagai ajang pencarian bakat di Indonesia. Dia pernah mengikuti Rising Star Indonesia pada 2018 dan Indonesia Idol pada 2019. Namun
sayangnya langkahnya terhenti di babak audisi dan babak eliminasi. Nah, Zayan juga pernah loh jadi talentnya Copa Max. Meskipun gagal di kompetisi domestik, Zayan tidak patah semangat dan menyalurkan bakatnya melalui kanal YouTube pribadinya, dan perjuangannya akhirnya membuahkan hasil ketika ia diperkenalkan sebagai trainee calon idol K-pop OCZ New Boys yang kini di bawah One Cool Jackso Entertainment pada Oktober 2022. Zayan akhirnya resmi debut bersama Zodiac pada 25 April 2023 dengan single Through a Dice. Menempati posisi sebagai lead vokalis dan lead dancer, membuktikan nih bahwa kegagalannya di masa lalu tidak menghalangi mimpi untuk bersinar di panggung K-pop global. Selanjutnya ada Kim VVUP. Kimberly Franza yang dikenal dengan nama panggung Kim adalah member asal Indonesia terbaru yang debut di industri K-pop melalui girl group VVUP di bawah Ego Entertainment. Lahir pada tahun 2006 di Jakarta, Kim bukan nama asing di panggung musik tanah air. Dia dikenal luas berkat partisipasinya di ajang The Voice Kids Indonesia Season 2 pada tahun 2017 dan The Indonesia Next Big Star pada 2022. Setelah menjalani masa training yang intens, Kim resmi debut bersama VVUP pada 1 April 2024 dengan single berjudul Dudum Ciet. Dan kini aktif di karir sebagai perwakilan Indonesia di girl group Korea Selatan. Setelah debut sukses, Kim bersama VVUP kembali mencuri perhatian publik dengan melakukan comeback mereka pada Oktober 2024 melalui lagu utamanya Supermodel yang makin mengukuhkan posisinya di generasi baru girl group Korea Selatan. Selanjutnya ada Dinda. Nah, Dinda ini melanjutkan perjalanan idol Indonesia di Secret Number. Dinda secara resmi bergabung dengan grup tersebut sebagai anggota baru setelah perubahan formasi. Memiliki nama lengkap Dinda Putri Maharani, gadis kelahiran 22 Agustus 2003 yang berasal dari Indonesia dan dikenal memiliki latar belakang di dunia hiburan tanah air, termasuk pernah membintangi serial web Abigea pada tahun 2021. Nah, Dinda resmi debut bersama Secret Number di bawah naungan Fine Entertainment pada 19 Agustus 2025 melalui comeback grup dengan single terbaru berjudul Don't Touch. Kehadiran Dinda ini yang dikenal sebagai vokalis memperkuat jajaran idol Indonesia di panggung K-pop dan berhasil menarik perhatian penggemar setelah diperkenalkan sebagai penerus jejak Dita Karang. Selanjutnya ada Cleo dari I Meet You dengan nama aslinya Cleonika Pangestu yang tergabung dalam girl group I Meet You. Idol kelahiran 1 Agustus 2004 ini asalnya juga dari Bali loh dan dikenal memiliki latar belakang yang kuat di dunia tari. Aktif sebagai content creator, dance cover di TikTok dan pernah menjadi bagian dari tim tari Covereo. Nah, Cleo berhasil debut bersama I Meet You, grup yang dibentuk dari ajang survival show Time Turner di bawah naungan agensi baru. Setelah merilis lagu pre-rilisnya yang berjudul Still pada Oktober 2025, Cleo dan I Meet You resmi debut pada 3 November 2025 dengan single album pertama mereka yang bertajuk Velvet Trigger yang menambah daftar panjang representasi Indonesia di industri K-pop. Selanjutnya ada Via yang memiliki nama lengkap Vianca Jaslyn, adalah idol K-pop asal Bandung kelahiran 19 Januari 2001 yang kini bernaung di bawah NA Entertainment. Perjalanan karir Via di Korea Selatan cukup panjang. Ia pertama kali debut sebagai anggota girl group Beauty Box pada tahun 2021, lalu sempat masuk dalam line up debut grup MAPC sebelum akhirnya keluar. Nah, sebelum debut resminya di Neway, Via mengikuti masa pelatihan di NA Entertainment dan kemudian diposisikan sebagai rapper dan vokalis dalam grup tersebut. Lulusan Sekolah Tinggi Musik Bandung atau STIMB, jurusan vokal ini dikenal gigih banget guys, dimana ia pernah mengaku nih mengirimkan hingga 100 email lamaran ke berbagai agensi K-pop untuk mewujudkan mimpinya. Selanjutnya ada Vanessa dari Neway juga. Vanessa yang dikenal nama lengkap Vanessa Vixel Agustin adalah idol asal Jakarta, Indonesia, kelahiran 6 Agustus 2008. Dia bergabung dalam grup global Neway ini di bawah NA Entertainment bersama dengan Via. Perjalanan Vanessa ke panggung K-pop dimulai ketika ia menjadi
menjadi kontestan Indonesia di acara Survival SBS Universe Ticket pada tahun 2023. Oke, penggemar channel Manchester Baby. Tell me. Meskipun tereliminasi di episode ke-6, Vanessa kemudian diumumkan sebagai anggota Newhie pada Januari 2025 dan Vanessa diposisikan sebagai vokalis dan penari utama sekaligus menjadi Mangne atau alias Bontot. Grup tersebut sudah debut dengan lagu Like a Flame pada 24 Oktober 2025 kemarin. Gimana menurut kalian? Ternyata udah banyak banget orang-orang Indonesia yang udah jadi artis K-pop. Kita harusnya bangga gak sih? Yang tadinya cuma sebatas fans, salah satu di antara kita ada yang berhasil masuk ke dunia industrinya K-pop. Gak sabar sih ada yang bisa debut juga jadi artis K-drama atau film di Korea. Oke, untuk kritik dan saran boleh banget tulis di kolom komentar, dan minggu depan ada berita apa lagi ya?